di podcast Ngobrol Sehat Yuk. Tempat ngobrol santai tapi tetap ada ilmunya nih. Nah, episode kali ini kita akan bahas topik yang sering dianggap tabu, tapi ini sebenarnya penting banget buat yang kita bahas. Apalagi buat remaja dan mahasiswa, yaitu infeksi menular seksual atau biasa disebut IMS. Hari ini kita ada Kak Firda yang bakal sharing berdasarkan hasil penelitian dan jurnal kesehatan. Halo Kak Firda, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurani Firda Afrina, bisa dipanggil Firda. Terima kasih ya Kakak sudah mengajak saya ngobrol di sini untuk membahas tentang IMF atau infeksi menular seksual. Semoga obrolan kita kali ini bisa menjadi wawasan baru dan juga mengembangkan ilmu kita agar kita bisa mengetahui apa sih IMF itu. Oke Kak, kita mulai dari yang simpel dulu nih. Apa sih IMS itu? Soalnya masih banyak yang mikir nih, itu cuma untuk orang dewasa nggak sih? Nah itu kayak salah kaprah sebenarnya ya Kak. IMF itu bukan untuk terjadi di kalangan dewasa aja Kak. Justru remaja seperti kita ini, remaja SMA, SMP maupun yang sudah kuliah dan menjadi mahasiswa seperti kita ini itu sebenarnya sangatlah rentan terkena IMF Kak. Bukan hanya sekedar pada orang yang dewasa yang sudah menikah gitu Kak. Berarti bukan cuma satu jenis penyakit ya? Iya Kak, banyak sekali, bukan hanya satu Kak, tapi banyak. Contohnya kayak HIV, AIDS, sifilis, gonore, bahkan chlamydia. Dan parahnya lagi ya Kak, penyakit IMF itu nggak terlihat secara langsung, makanya banyak banget korbannya, tapi tidak diketahui secara dini gitu Kak. Jadi kita harus waspada dan hati-hati. Menurut Kakak, kenapa sih remaja itu gampang banget terkena resiko IMS? Menurut aku ya Kak, karena kan remaja tuh lagi masa kayak pengen tahunya tuh banyak banget. Jadi mereka tuh kayak mencoba-coba hal baru, mencoba ini itu. Jadi mereka tuh terpacu mencoba hal baru tanpa memikirkan efek sampingnya Kak gitu. Jadi mereka tuh terkadang kayak, aku mau coba ini dah, aku mau coba ini. Tapi mereka tuh gak memikirkan jangka panjangnya di kemudian hari itu seperti apa. Jadi IMF ini banyak sekali yang terkenanya tuh remaja gitu Kak. Sebenarnya ya Kak, remaja itu udah banyak yang tahu mengenai penyakit IMF ini. Tapi yang jadi masalah sikap mereka tuh yang cuek kayak, aku nggak mungkin kena nih. Jadi mereka itu kayak kesannya menyepelekan penyakit ini sehingga banyak yang kena gitu. Yang satu kena, yang satunya lagi kena gitu Kakak. Walaupun tahu, belum tentu ngejalaninya ya Kak? Bener sekali Kak, dikarenakan kan banyak faktor tuh. Bisa faktor dari lingkungan, dari keluarga, teman sebaya, teman peran keluarga, dan juga lingkungan orang tua dan keluarganya. Nah, ini juga dibahas hubungan pengetahuan sama perilaku. Hasilnya gimana sih Kak? Hasilnya cukup mengejutkan sekali Kakak, karena tidak ada hasil yang signifikan antara perilaku dan pengetahuan mereka. Jadi secara tidak langsung tuh artinya kayak mereka tuh banyak yang tahu, tapi cuma tidak dilakukan secara sesuai dengan pengetahuannya mereka itu Kak. Kalau soal lingkungan nih Kak, pengaruhnya segede apa sih di lingkungan sekitar? Besar banget Kak, kalau lingkungannya pesimis atau nggak peduli, remaja cenderung ikut-ikutan. Apalagi kalau komunikasinya kurang, remaja bakal cari info sendiri. Itu Kak yang jadi masalahnya tuh. Remaja kan lagi di fase penasaran nih. Kalau mereka nggak dibekali dari keluarga tentang info yang cukup mengenai infeksi menular seksual, jadi mereka pasti akan mencari-cari sendiri kan. Mereka tuh penasaran banget gitu Kak. Jadi pasti mereka akan mencari sendiri, mau mencoba ini itu. Nah itu yang menjadi masalah dari IMF, karena mereka mencoba-coba hal baru tanpa memikirkan kedepannya gitu Kak. Padahal topik kayak gini justru penting banget buat dibahas terbuka ya Kak? Iya, penting banget sih kataku Kak. Nggak perlu kalian menganggap materi seperti ini tuh materi yang tabu. Kita harus mensosialisasikannya di lingkungan remaja yang seperti kita ini umumnya guys, seperti mahasiswa atau mahasiswi yang ada di lingkungan Universitas Dr. Subandi pastinya ya Kak. Kalau menurut Kakak, apa sih langkah sederhana yang bisa dilakukan remaja atau mahasiswa? Pertama ya Kak, cari informasi dulu yang benar. Kedua, jangan gampang ikut-ikutan, jangan gampang terpengaruh dengan teman gitu Kak, itu intinya sih Kak. Ketiga, jangan berani bilang tidak. Kalian kalau diajak yang aneh-aneh ataupun dipaksa, kalian harus bisa menolak dengan keras ya Kak. Katakan tidak.
dari yang nggak kalah penting, jaga komunikasi sesama orang yang kita kenal atau kita dekat. Jadi kalau misalnya kalian diajak atau dipaksa, kalian bisa minta tolong ke teman atau ke orang terdekat agar kamu bisa dibantu. Tuh. Berarti pencegahan itu bukan soal larangan doang ya, tapi soal kesadaran dan tanggung jawab dari diri sendiri. Iya, nah itu poin pentingnya, Kak. Oke, obrolan kita seru banget ya hari ini. Gak kerasa udah sampai di ujung acara aja nih. Dan pastinya menambah wawasan dari topik yang Kak Firda bawa. Dan buat kalian yang sudah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye! Baik, terima kasih juga ya untuk Kakak Dewi sudah mengundang saya untuk mengisi podcast kali ini. Dan bagi mahasiswa dan khususnya untuk remaja, semoga ilmu yang saya berikan tadi bermanfaat dan bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Sekali lagi saya ingatkan, berani berkata tidak untuk IMF. Dimulai dari diri kita sendiri dan untuk lingkungan yang lebih baik. Buat teman-teman yang nonton, semoga setelah ini jadi lebih aware dan sama kesehatan diri sendiri ya. Makasih banyak ya Kak Firda sudah